Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 20 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika hidupmu tidak lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar bahwa kepada nenek moyang kita telah dikatakan, 'Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum.' Namun aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawalnya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup keagamaan. Bacaan hari ini mengajak kita untuk merenungkan makna pertobatan sejati dan hubungan kita dengan sesama. Dari kitab Yehezkiel kita belajar tentang belas kasihan Tuhan yang besar bagi orang yang bertobat. Dari Injil Matius yang kita dengarkan hari ini, kita diajarkan tentang pentingnya hidup dalam kebenaran dan kasih, serta bagaimana menyelesaikan konflik dengan sesama. Tuhan menunjukkan belas kasih dan pengampunan yang luar biasa kepada mereka yang bertobat dengan tulus. Pertobatan bukan hanya tentang menghindari hukuman, melainkan juga tentang perubahan hati dan hidup yang nyata. Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatan dan kehidupan yang dihasilkan darinya. Ia menunjukkan betapa besar kasih dan keadilan Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan rekonsiliasi yang tulus. Marah dan kebencian terhadap sesama sama buruknya dengan tindakan membunuh. Jika hidupmu tidak benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, sabda Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yesus menegaskan bahwa sebelum kita mempersembahkan korban kepada Allah, kita harus terlebih dahulu berdamai dengan sesama. Kerajaan surga
bukan hanya soal ibadat lahiriah, tetapi kualitas relasi kita dengan Allah dan dengan sesama. Relasi dengan Allah menuntut sikap batin yang remuk redam, hati yang sadar akan dosa, jujur, dan tanpa kepalsuan. Ibadat sejati lahir dari hati yang bertobat. Namun, relasi yang benar dengan Allah tidak berhenti pada doa. Ia harus tampak dalam tindakan nyata terhadap sesama. Yesus menuntut revolusi hidup, dari permusuhan menjadi keramahan, dari balas dendam menjadi pengampunan, dari perselisihan menjadi perdamaian. Standar kebenaran yang diajarkan melalui kebiasaan lama, ia mengendaki perubahan hati yang radikal. Ia sendiri memberi teladan. Dalam dirinya kita melihat kasih yang mengampuni dan mendamaikan. Maka jika kita ingin masuk kerajaannya, kita dipanggil untuk hidup dalam semangat rekonsiliasi. Hari ini kita diingatkan, pertobatan sejati berarti memperbaiki relasi. Hanya dengan hati yang berdamai dan penuh kasih, kita dapat datang kepada Tuhan dengan persembahan yang berkenan di hadapannya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.